Shalom Bapak Ibu yang baru bergabung, selamat bergabung. Shalom Kakak Estina, Kakak Kang Saroja, Kakak Eti, selamat bergabung. Bu Esther, terima kasih. Shalom. Datanglah, datanglah, jamahlah tiap hati, cobalah. Segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Oh Kudus, kuatkanlah. Oh Kudus, hiburlah, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah. Lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Oh Kudus, pimpinlah. Oh Kudus, datanglah, jamahlah setiap pribadi yang ada di live room ini. Datanglah, jamahlah tiap hati, jamahlah. Segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Oh Kudus, kuatkanlah. Oh Kudus, hiburlah, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah. Lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Oh Kudus, pimpinlah. Oh Kudus, datanglah, jamahlah setiap kami yang berbeban berat, dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Datanglah, datanglah, tiap hati, jamahlah, jamahlah setiap kami. Kuatkanlah yang lemah. Oh Kudus, kuatkanlah. Oh Kudus, hiburlah, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah. Lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Oh Kudus, pimpinlah. Oh Kudus, jamah setiap kami, kasih-Mu mengalir. Kasih-Mu mengalir, menjamah setiap pribadi kami. Jamahlah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Oh Kudus, kuatkanlah. Oh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah. Lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Oh Kudus, pimpinlah. Oh Kudus, datang, jamah setiap kami merindukan kehadiran-Mu. Kami merindukan Engkau. Datanglah, datanglah, tiap hati, jamahlah. Segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Oh Kudus, kuatkanlah.
Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat nama yang dalam jalan licin dan terjal. Roh Kudus, pimpinlah, pimpin setiap kami. Roh Kudus, datanglah, datanglah, jamahlah tiap hati, jamahlah. Segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah setiap kami. Hiburlah lewat lembah yang dalam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, pimpinlah, pimpinlah setiap kami. Roh Kudus, penuhilah hati kami. Datanglah, datanglah, tiap hati jamahlah. Segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah, hiburlah yang gentar, hiburlah lewat lembah yang kelam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, pimpinlah. Bapa di surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus, mari Engkau datanglah, jamah setiap kami yang ada di live room ini. Seberapa kami yang hadir, kiranya Engkau jamah setiap kami. Bukakan mata hati kami, Tuhan, untuk siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar pagi hari ini? Semangat ya, tetap semangat mencari Tuhan. Ya, pagi hari ini saya mau membahas tentang tangan Tuhan. Ya, maunya sih saya terus memuji Tuhan, tetapi sudah pukul 4:10. Ya, apapun keadaan Bapak Ibu semua, kita mau semangat terus mencari Tuhan. Karena mencari Tuhan itu tidak pernah sia-sia ya bagi kehidupan kita hari ini dan bagi kekekalan kita. Karena segala sesuatu yang baik datangnya dari Tuhan kita. Ya. Sambil menunggu beberapa detik ke depan, Bapak Ibu boleh ya bantu tap-tap layar. Boleh bantu tap-tap layar, boleh juga bantu share kalau terberkati. Oke. Ya. Apa itu tangan Tuhan? Ya, Bapak Ibu ada yang tahu tangan Tuhan apa itu? Ya, firman Tuhan seringkali mencatat tangan Tuhan ya. Itu dibedakan dengan misalnya jalan-jalannya Tuhan ya. Di Mazmur 103 dituliskan di situ Tuhan memberitahukan jalan-jalannya kepada Musa, tetapi perbuatannya diberitahukan kepada bangsa Israel.
Apa sih tangan Tuhan itu? Ya, tangan Tuhan itu kadang orang menggantinya dengan, kalau di firman Tuhan ya, dalam beberapa edisi, dalam beberapa versi, tangan Tuhan itu kadang digantikan dengan kuasanya. Jadi kadang ada yang berkata penyertaannya. Ya, apapun itu namanya, itu menggambarkan bahwa kuasa Tuhan ya, tangan Tuhan itu kuasanya, perbuatannya ya. Seringkali banyak dari kita mengenal perbuatannya, mendengar perbuatannya, tetapi tidak mengenal pribadinya. Tapi hari ini kita mau belajar tentang tangan Tuhan, karena kemarin-kemarin kita udah belajar kan karakter Tuhan itu kebaikan ya, kita sudah belajar banyak ya kemarin-kemarin. Dan hari ini kita mau spesial membahas tentang tangan Tuhan. Tangan Tuhan itu dahsyat ya, tangan Tuhan itu berkuasa, tangan Tuhan itu juga menakutkan dan mematikan bagi para musuh-musuhnya ya. Tangan Tuhan itu berkuasa untuk mengangkat seseorang dan merendahkan seseorang. Kitab Mazmur berkata bahwa promosi itu tidak datang dari timur ataupun dari barat, ataupun tidak datang dari padang gurun ya, tetapi datang dari Tuhan, karena Tuhan meninggikan seseorang dan merendahkan seseorang. Ya, saat ini Bapak Ibu mungkin kau ada dalam posisi yang paling rendah dalam hidupmu. Apapun itu, carilah Tuhan ya. Carilah perkenanan Tuhan, karena promosi itu tidak datang dari mana-mana, tetapi dari Tuhan. Tuhan yang meninggikan seseorang, Tuhan yang merendahkan seseorang, Tuhan yang membuat seseorang besar ya. Masih ingat cerita tentang Yosua ketika Musa sudah meninggal ya, dan Yosua membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir mau memasuki tanah perjanjian. Apa yang Tuhan katakan kepada Yosua? Pada hari ini aku akan mulai membesarkan namamu di tengah bangsa-bangsa Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti aku menyertai Musa, maka aku juga menyertai kamu. Ya, Tuhan kan yang membesarkan nama Yosua. Dan sejak hari itu Tuhan melakukan banyak mukjizat. Tuhan membelah sungai, mengeringkan sungai Yordan ya, sehingga bangsa Israel bisa berjalan. Demikian pula dengan Musa. Ya, Tuhan membelah lautan ya lewat tangan Musa ya, meninggikan nama Musa dan bangsa Israel di tengah bangsa-bangsa di seluruh dunia. Itu adalah perbuatan tangan Tuhan, dikatakan, dicatat di firman Tuhan ya, semalam-malaman Tuhan meniup lautan dari menggunakan angin timur. Semalam-malaman dikatakan Tuhan menyeruakan. Semalam-malaman berarti Tuhanlah yang bekerja lewat tangan Musa, itu perbuatan tangannya, sehingga bangsa Israel ditakuti oleh seluruh bangsa saat itu ya, karena mereka mendengar perbuatan tangan Tuhan yang dahsyat, bagaimana Tuhan menyerang bangsa Mesir dengan 10 tulah supaya bangsa Israel dibebaskan ya. Itu semuanya adalah perbuatan tangan Tuhan. Perbuatan tangan Tuhan itu dahsyat. Ya, shalom Kakak Pimping, shalom ya semuanya yang baru bergabung. Ya, saya sedang membahas tentang tangan Tuhan yang baru bergabung. Ya, tangan Tuhan itu dahsyat dan perkasa, tetapi juga mematikan dan menakutkan bagi para musuhnya. Dikatakan hati raja itu seperti batang air, dan Tuhan mengalirkannya kemanapun ia mau. Jadi bahkan ya, hati raja ini simbolik ya, bisa
berarti raja, bisa berarti orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang mungkin kita lagi butuh untuk minta tolong. Hati mereka itu siapa yang kuasai? Tuhanlah yang kuasai. Ya. Jadi kita jangan cari-cari carmuk gitu ya, cari-cari muka. Nggak perlu kita berharap sama manusia, berharaplah pada Tuhan. Karena kalau Tuhan berkenan kepada kita, Dia bisa menggerakkan hati orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang sanggup untuk menolongmu. Jadi kita nggak perlu istilahnya ngemis-ngemis sama manusia. Jangan cari muka sama manusia, nggak perlu. Karena dari tangan Tuhanlah Tuhan yang menggerakkan hati orang. Ya, mungkin Bu Esther sudah dengar ya kesaksian saya bagaimana Tuhan melunasi hutang-hutang saya yang ajubile. Saya nggak share di sini, di publik. Saya share-nya sama lingkungan kecil ya, lingkungan kecil. Karena ini publik, jadi kita tetap jaga privacy. Bagaimana Tuhan melunasi, menggunakan hati orang, mengirim hati orang yang istilahnya yang nggak nyangka-nyangka, kita nggak nyangka bahwa orang itu bakalan nolong. Tuhan bisa menggerakkan hati orang itu untuk menolong kita. Saya sama sekali nggak pernah minta-minta. Janganlah, kita anak-anak Tuhan, jangan minta-minta. Kalau mau minta-minta sama siapa? Sama Bapa kita di surga. Sama Tuhan kita kalau mau minta-minta ya. Orang yang saya nggak sangka-sangka bisa nolong, bisa nolong. Nolongnya ajubile gitu. Angkanya fantastis gitu. Kalau Bapak Ibu diceritakan pasti geleng-geleng kepala. Itulah perbuatan Tuhan. Tangan Tuhan itu dahsyat. Ya. Dan Tuhan juga sebetulnya sudah memberikan ya kuasanya, perbuatan tangannya kepada kita, kepada Anda dan saya. Kenapa? Karena Anda dan saya itu adalah tubuhnya Tuhan. Di perjanjian baru ya, kita ini sudah dicangkokkan, kita ini sudah diangkat menjadi anak-anaknya Tuhan. Kalau dulu kan tadi kan saya cerita tentang perjanjian lama ya, bagaimana tangan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Tetapi pada zaman sekarang ini, perjanjian baru ini, Tuhan Yesus adalah kepala kita. Kita adalah tubuhnya. Ya, Bapak Ibu adalah tangannya, kakinya. Seharusnya memang perbuatan-perbuatan dahsyat itu dilakukan oleh siapa? Oleh kita. Kenapa? Karena kita adalah tangannya, kita adalah kakinya. Tuhan Yesus sekarang ada di mana? Ada di sorga. Tetapi Roh Kudusnya ada bersama-sama dengan kita. Ya, saya mau membahas dari sudut pandang musuh-musuhnya. Musuh-musuhnya Tuhan, ya. Bagi musuh-musuhnya Tuhan, tangan Tuhan itu sangat menakutkan. Masih ingat kemarin-kemarin saya membahas kitab Ayub. Ya, Ayub 27, saya ajak deh Bapak Ibu lihat ya. Ayub 27. Ini adalah kitab Ayub yang mengajarkan tentang tangan Tuhan. Dikatakan ya, Ayub 27 ayat 11. Aku akan mengajari kamu tentang tangan Allah. Apa yang dimaksudkan oleh Yang Maha Kuasa tidak akan kusembunyikan. Ini bagi orang-orang yang menjadi musuhnya Tuhan ya. Dikatakan di ayat ke-13. Inilah bagian orang fasik yang ditentukan Allah, dan milik pusaka orang-orang lalim yang mereka terima dari Yang Maha Kuasa.
Kalau anak-anaknya bertambah banyak, mereka menjadi makanan pedang. Dan anak cucunya tidak mendapat cukup makan. Siapa yang luput daripadanya akan turun ke kubur karena wabah, dengan tidak ditangisi oleh janda mereka. Jikalau ia menimbun uang seperti debu banyaknya dan menumpuk pakaian seperti tanah liat, sekalipun ia yang menumpuknya, namun orang benar yang akan memakainya, dan orang yang tidak bersalah yang akan membagi-bagi uang itu. Mengerikan kan? Tidak berhenti sampai di situ. Saya loncat ya ke ayat 19. Sebagai orang kaya ia membaringkan diri, tetapi tidak dapat ia mengulanginya. Ketika ia membuka matanya, maka tidak ada lagi semuanya itu. Kedahsyatan mengejar dia seperti air bah. Pada malam hari ia diterbangkan badai. Saya loncat ya ke ayat 22. Ya, ke 22. Dengan tak kenal belas kasihan Allah melempari dia. Dengan cepat ia harus melepaskan diri dari kuasanya. Ini adalah perbuatan tangan Tuhan bagi para musuh-musuhnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saya jangan mau jadi musuh-musuh Tuhan. Mengerikan ya. Terima kasih Kakak Estina sudah menyematkan ayat firman-Nya ya. Ya, jangan mau jadi musuh-musuhnya Tuhan. Ya, kemarin-kemarin saya sudah bahas apa sih musuh-musuhnya Tuhan ya. Jangan sampai kita itu tertipu. Kita merasa kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi ketika kita masih berjalan dipimpin oleh daging, ya sesungguhnya kita ya masih menjadi hamba dosa. Sesungguhnya kita masih menjadi hamba iblis. Sesungguhnya kita masih menjadi musuh Tuhan. Ya jangan sampai tertipu oleh kebohongan-kebohongan setan dan iblis. Berpikir bahwa kita sudah ngaku percaya Tuhan Yesus. Tetapi percaya yang seperti apa? Firman Tuhan berkata, bertobatlah. Ya, bertobatlah. Ya, dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa itu artinya? Baptisan. Baptisan itu lambang bahwa kita sudah mati bersama dengan Kristus. Dan kita sudah dibangkitkan kembali. Kenapa? Makanya ada orang-orang yang ngotot ya harus baptisan itu baptis selam. Baptis selam itu melambangkan sebetulnya ya. Saya di sini tidak berdebat ya mana baptisan yang paling tepat. Saya tidak berdebat. Cuman saya hanya menekankan apa sih simbol artinya. Kenapa baptis selam? Kenapa harus masuk dulu? Artinya kita sudah mati bersama dengan Kristus dan bangkit kembali, kita menjadi ciptaan yang baru. Ya bukan berarti kita hidup ya nggak pernah jatuh, nggak pernah berdosa, bukan ya. Tetapi ya ada perbedaan orang yang sudah bertobat, orang yang berusaha ya hidup benar tetapi sekali-kali jatuh dalam dosa, dengan orang yang masih senang dan terikat dalam dosa. Itu beda ya. Saya harap Bapak Ibu paham apa yang saya maksudkan. Jadi tangan Tuhan itu dahsyat dan perkasa. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya agar tangan Tuhan itu bekerja untuk menolongmu, menolong saya? Ya, itu kan pertanyaannya ya. Tadi kita sudah bahas bagi Bapak Ibu yang baru bergabung. Tadi kita sudah bahas ya bagaimana tangan Tuhan itu dahsyat dan perkasa. Bagaimana tangan Tuhan itu menakutkan dan mematikan bahkan bagi musuh-musuhnya. Bagaimana tangan Tuhan itu merendahkan dan meninggikan. Bagaimana tangan Tuhan itu sesungguhnya di kitab Ayub berkata apa? Melukai dan menyembuhkan. Nah, sekarang pertanyaannya,
Kita nggak mau dong ya jadi musuhnya Tuhan. Tadi sudah kita baca firman Tuhan. Kita mau tahu bagaimana caranya supaya tangan Tuhan menolong kita. Ya, yang pertama, jikalau kita mau tangan Tuhan menyertai kita, tangan Tuhan menolong kita. Ya. Yang pertama, kita harus mau tidak mau hidup di dalam pertobatan. Pertobatan ya, di kitab Yosua 3 ayat 5 dikatakan, saya mau ajak Bapak Ibu lihat di Yesaya 59 aja ya. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi tadi apa? Firman Tuhan itu konsisten sekali ya. Tadi saya sudah bicara di awal tentang pertobatan. Ya, apa yang membuat ya pemicu tangan Tuhan ya tidak bergerak, tidak bekerja untuk kebaikan kita adalah dosa-dosa kita. Jadi kita harus tidak mau hidup di dalam pertobatan. Masih ingat bagaimana ketika Tuhan mau mulai meninggikan Yosua ya, membesarkan Yosua di mata bangsa Israel. Apa yang Yosua lakukan? Yosua berkata kepada bangsa Israel, mulai hari ini sucikanlah dirimu ya, kuduskanlah dirimu. Ya, mereka kan punya ritual untuk menguduskan diri, mereka harus mempersembahkan korban ya, tetapi sekarang kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Jadi kita nggak perlu lagi pakai ritual-ritual korban sembelihan, tetapi cukup ya datang kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah menjadi korban yang sempurna di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi apa yang kita lakukan? Datang kepada Tuhan, mohon pengampunannya. Ya, mohon pengampunan Tuhan. Minta darah Yesus yang mengampuni, yang menyucikan, yang menguduskan tubuh jiwa roh kita, dan bertobat ya. Bertobat sungguh-sungguh, itu yang perlu kita lakukan sehingga Tuhan mendengarkan doa-doa kita, sehingga tangannya bekerja untuk kebaikan kita. Yang kedua doa. Kita harus berdoa, Bapak Ibu dan saya berdoa ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki karunia berbahasa roh, gunakan itu. Doa terus ya. Karena masih ingat yang tadi saya bahas di awal, bahwa kita ini sebetulnya sekarang di perjanjian baru adalah kita adalah tubuhnya Kristus. Kita adalah tangannya Kristus. Ya, bukan hanya saja Tuhan Yesus yang melakukan perkara-perkara ajaib ya, mukjizat-mukjizat, tetapi kuasa itu sudah diberikan kepada kita sebagai tubuhnya, sebagai tangannya, sebagai kakinya. Ya, Tuhan Yesus sendiri adalah kepalanya. Kalau yang bekerja sekarang ya, yang saya mau tanya Bapak Ibu, yang bekerja itu kepalanya apa, tangan kakinya? Tangan kakinya ya, kepalanya ya cuman memerintah kan, pikirannya kan cuman memerintah. Yang bekerja adalah tangan kakinya, yakni Bapak Ibu dan saya. Kita sudah diberikan kuasa. Saat ini apa yang menjadi masalahmu? Engkau lebih daripada pemenang untuk menaklukkan setiap masalahmu, setiap tantanganmu. Ya, bangkit. Jangan mengasihani dirimu sendiri. Ya, saya mengerti banget apa itu ada di posisi paling bawah. Saya mengerti karena Tuhan itu luar biasa ya. Tuhan itu bawa saya ke
dalam segala situasi. Supaya kenapa? Supaya saya ngerti. Jadi kalau ketemu orang yang lagi jatuh, yang lagi susah, saya ngerti karena saya pernah ada di posisi itu. Kalau saya ketemu orang yang sakit, sakitnya hopeless gitu, nggak tahu apakah bisa sembuh atau enggak. Saya pernah ada di posisi itu. Tuhan itu luar biasa dan Tuhan sudah membawa saya mengalami kemenangan. Jadi kalau sekarang saya bisa berbicara kepada Bapak Ibu, saya sudah mengalaminya dan saya sudah mengalami kemenangan gitu, dan saya membagikan itu kepada Bapak Ibu. Ya, bukan knowledge only, tetapi by experience ya. Bagaimana Tuhan sudah membawa saya dan mengalami kemenangan. Kemenangan yang sama juga Bapak Ibu bisa alami. Ya, kuncinya apa? Doa. Karena saya mau baca ya satu ayat firman Tuhan yang baik sekali. Dikatakan di kitab Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saya mau highlight satu kalimat ini. Bekerja, kuasanya itu bekerja di dalam kita, bukan di luar kita. Maksudnya apa? Tuhan sudah memberikan kuasa kepada Bapak Ibu dan saya. Kuasanya itu ada di dalam kita. Lah kok kenapa ada di dalam kita? Ya iyalah. Kenapa? Karena Roh Kudus Tuhan kita itu ada di dalam kita. Ya, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Roh Kudus Tuhan Yesus itu masuk ke dalam diri kita, ke dalam hidup kita. Ya, kita sudah menerima kuasanya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat ya kami ya atau hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan mendoakan orang yang sakit, lah kenapa bisa sembuh? Kenapa ada kuasa yang mengalir? Ya karena kuasanya itu sudah ada di dalam kita, sudah ada di dalam Bapak Ibu juga, bukan hanya di dalam saya atau di dalam Bu Esther atau di dalam hamba-hamba Tuhan yang kondang gitu, yang terkenal namanya. Enggak ya Bapak Ibu, kita itu sama. Bapak Ibu juga sudah menerima kuasa itu. Nah, bedanya apa? Lah kok bedanya apa? Kenapa kalau misalnya dia berdoa bisa ada kuasa Tuhan? Kenapa misalnya Bapak Ibu belum, misalnya mungkin Bapak Ibu di sini juga ada ya yang sudah. Nah, kenapa Bapak Ibu belum? Kenapa? Karena ya kuasa itu harus dikobarkan oleh doa. Ya, doa. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu untuk memiliki jam-jam khusus untuk berdoa. Saya sudah bagikan ya, kalau saya itu jam doanya itu kayak salib begini. Ya, pukul 3, pukul 9, pukul 6, pukul 12 malam. Atau jam 12 siang, atau anytime lah pokoknya. Coba deh Bapak Ibu ya, coba mulai praktekkan jam-jam doamu. Tuhan itu lebih setia daripada kita. Ketika saya nggak setia pun ya, atau lupa karena kan banyak misalnya di tengah-tengah pekerjaan, Tuhan lebih setia, Tuhan mengingatkan saya ya. Tuhan selalu mengingatkan saya. Oke, lanjut ya. Yang berikutnya apa? Supaya tangan Tuhan itu bekerja untuk menolong kita ya. Yakni dibutuhkan kerendahan hati. Kenapa? Karena Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dikatakan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Sebab Dia akan meninggikan kita pada waktunya. Oleh sebab itu ya Bapak Ibu, mari ya kita mau
belajar merendahkan hati kita kepada Tuhan, datang kepada Tuhan bertobat, mengakui segala dosa-dosa dan kesalahan kita, ya, supaya tidak ada yang menghalangi kuasa Tuhan, tangannya untuk menolongmu, karena tangannya tidak kurang panjang, dia tidak kurang berkuasa untuk menolongmu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau setiap hari mengikuti live saya ya, setiap kali saya mau berdoa bagi orang yang sakit gitu ya, saya selalu ngomong, Bapak Ibu, kalau masih ada hal-hal yang belum diakui, akuilah di hadapan Tuhan. Saya kan sering kan ngomong begitu. Nah ini kenapa ya? Karena tanpa kerendahan hati, tanpa pertobatan, itu kayaknya bukan kuasa Tuhan yang kurang dahsyat, tetapi dari diri kita yang memblok kuasa Tuhan itu sehingga nggak bisa nembus. Ya, dosa-dosa kita, ya, kesombongan kita, itulah yang menghalangi kuasa Tuhan. Ya. Dan berikutnya apa? Hal yang bisa menggerakkan tangan Tuhan ya untuk menolong kita, untuk melakukan pekerjaan, perbuatan-perbuatan yang dahsyat, yang ajaib. Kemarin kita sudah bahas nih. Apa itu kemarin kita bahas tentang kebaikan. Ya, masih ingat cerita saya kemarin ya, tentang satu tindakan kebaikan kecil yang bisa menyelamatkan, bagaimana Rahab diluputkan, bukan hanya saja nyawanya tetapi nyawa keluarganya diluputkan dari bencana ya, dari kematian, oleh karena tindakan perbuatan baiknya, menolong ya mata-mata bangsa Israel yang dikirimkan oleh bangsa Israel ya. Dan bagaimana tindakan Abraham ya, menjamu orang yang tidak dikenal. Ya, ternyata dia sudah menjamu malaikat Tuhan dan menjamu Tuhan sendiri, sehingga menjadi pemicu untuk terobosan janji Tuhan digenapi. Ya, bagaimana Tuhan berkata kepada dia, pada waktu ini tahun depan engkau akan memiliki seorang anak. Ya, bagaimana Ishak lahir. Coba kita bayangkan kalau Abraham tidak melakukan kebaikan itu ya. Mungkin dia berpikir, kalau ya seandainya kita berpikir, seandainya Abraham pelit gitu berpikir, ngapain saya harus mengorbankan kambing lembu saya ya untuk orang yang tidak dikenal? Ngapain saya harus memberikan tepung terbaik saya untuk diolah menjadi roti bagi orang yang tidak dikenal? Ngapain misalnya saya harus, ya itu kan sebetulnya perintah tradisi ya pada zaman bangsa Israel, itu memang perintah Tuhan untuk berbuat baik kepada orang asing. Tetapi bayangkan kalau dia nggak nurut saat itu, dia tidak akan mengalami terobosan janji Tuhan. Mungkin janji Tuhan itu akan dipending ya. Mungkin nanti lagi 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi, kita tidak pernah tahu ya. Tapi seasonnya sudah lewat gitu. Seasonnya, opportunity-nya pada saat itu lewat begitu saja karena dia tidak melakukan kebaikan. Masih ingat bagaimana janda miskin ya, yang memberi makan Nabi Elia ketika masa kelaparan pada bangsa Israel. Nabi Elia diutus oleh Tuhan untuk datang kepada janda miskin ini. Ya, dan Nabi Elia berkata pada janda miskin ini, berilah kepadaku sepotong roti. Kemudian janda miskin itu berkata, saya tidak punya sepotong roti, yang saya punya hanyalah segenggam tepung ya dan sedikit minyak. Aku akan mencari kayu bakar dan kemudian akan memasaknya ya, mengolahnya, dan kami akan makan dan setelah itu kami akan mati. Itu kan si janda itu kan ngomong begitu kepada Nabi Elia. Tapi apa yang dikatakan Nabi Elia, ya terlebih dahulu buatkan aku
sepotong roti bundar kecil. Nah, bayangkan ya, Bapak Ibu, kalau si janda miskin itu berpikir, saya aja yang punya, saya aja sedikit gitu ya, saya mau makan udah gitu mati. Nah, ini ada kucuk-kucuk, ada nabi, ya nabi mungkin, tetapi kan dia tidak kenal kan siapa dia. Datang minta yang terbaik lagi, buatkan terlebih dahulu untuk aku, kata Nabi Elia. Dan apa yang terjadi setelah dia membuatkan roti itu kepada Nabi Elia, tepung yang dia punya dan minyak yang dia punya tidak pernah habis sampai Tuhan membukakan ya pintu berkatnya ya, sampai Tuhan mencurahkan hujan di tengah negeri bangsa Israel. Nah, bayangkan kalau si janda miskin itu gak mau berbuat baik, gak mau menolong, apa yang terjadi? Dia tidak akan pernah mengalami bagaimana tangan Tuhan itu memelihara dia pada masa kelaparan. Ya, jadi perbuatan baik itu penting, itu yang akan memicu juga ya, memicu bagaimana tangan Tuhan bekerja untuk kebaikan kita, melakukan mukjizat ya, mukjizat-mukjizat yang dahsyat dalam hidup kita. Ya, yang terakhir, bagaimana caranya supaya tangan Tuhan itu bekerja untuk menolongmu, untuk menolongku. Ya, saya refresh lagi dari awal ya. Apa yang tadi saya share, yang pertama apa? Pertobatan penting ya, hidup dalam kekudusan. Yang kedua apa? Hidup dalam doa. Yang ketiga tadi apa? Kerendahan hati. Ya, kita harus mau merendahkan hati kita. Yang keempat apa? Kebaikan, kemurahan hati. Ya, itu penting, itu bisa memicu bagaimana kita bisa mendapatkan terobosan, bagaimana kita bisa mendapatkan mukjizat dari Tuhan, bagaimana tangan Tuhan bekerja untuk kebaikan kita. Dan yang terakhir, sebetulnya bukan yang terakhir ya, ada lagi kata-kata nubuatan ya. Kata-kata nubuatan itu bisa menggerakkan tangan Tuhan, yang gak mustahil bisa dibuat menjadi mungkin. Ya, contohnya apa? Contohnya yang tadi aja ya, yang tadi barusan saya bagikan, yakni tentang bagaimana janda miskin itu menerima pemeliharaan dari Tuhan karena dia percaya kata-kata nubuatan dari Elia. Di kitab 1 Raja-Raja ayat 17, 1 Raja-Raja 17 ayat 16. Dikatakan tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Jadi Bapak Ibu jangan menolak nubuatan ya. Sampai hari ini juga ada nubuatan, tapi jangan nubuatan-nubuatan yang sesat juga banyak ya. Jadi banyak hamba-hamba Tuhan, prophet ya, prophet dalam bahasa Inggrisnya prophet, itu yang sesat juga banyak. Tetapi ya kita dengar-dengaran nubuatan yang kita tahu hamba Tuhannya yang memang bisa dipercaya ya. Ya, jangan menolak nubuatan itu, karena nubuatan itu punya kuasa untuk memutarbalik keadaan ya. Tapi dibutuhkan kita untuk percaya kepada kata-kata nubuatan itu ya. Si janda miskin ini kan percaya dengan kata-kata nubuatan dari Nabi Elia bahwa tepungnya itu tidak akan pernah habis dan minyaknya itu tidak akan habis. Maka dia mengalaminya karena dia percaya ya. Oke, lanjut. Berikutnya apa yang bisa menolong, menggerakkan tangan Tuhan untuk bekerja menolong kita? Yakni yang penting apa? Pengampunan. Kita harus mau melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Ya. Contohnya apa? Contohnya Ayub.
Ayub sebelum mendapatkan restorasi dari Tuhan, sebelum dia mendapatkan pembalikan keadaan dari Tuhan, apa yang Ayub lakukan? Ayub itu berdoa, mendoakan teman-temannya yang sudah nyakitin dia pada waktu dia susah ya, pada waktu dia sakit, dia nggak punya apa-apa. Teman-temannya itu bukannya menghibur, tetapi ya nyalah-nyalahin dia lah, ya karena dia berdosa lah, apalah, maka bencana itu terjadi. Dan Ayub sempat kesel ya sama teman-temannya itu. Dia bilang, miserable comforter you all. Maksudnya bahasa Indonesianya, miserable itu menyedihkan, comforter itu ya penghibur yang menyedihkan, yang itu dia maki teman-temannya karena teman-temannya bukannya menghibur dia waktu dia susah. Tetapi apa yang Ayub lakukan? Ayub mendoakan teman-temannya ini karena teman-temannya itu ditegur sama Tuhan kan. Engkau sudah berbuat salah kepada hambaku Ayub. Hambaku Ayub benar. Tuhan sendiri yang membela hambanya. Tuhan sendiri yang membela Ayub kepada teman-temannya. Dan Tuhan yang menyuruh teman-temannya datang pada Ayub untuk didoakan. Coba bayangkan ya, kalau Ayub ini menyimpan kebencian, menyimpan dendam, apa yang Ayub lakukan? Gak mau dong, gak mau doain buat teman-temannya kan. Tetapi apa yang Ayub lakukan? Ayub itu mendoakan teman-temannya. Dan apa yang terjadi setelah Ayub mendoakan teman-temannya? Tuhan memulihkan keadaan Ayub ya. Kita baca di Ayub 42 ayat 10. Setelah Ayub mendoakan teman-temannya, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub ya, setelah ia meminta doa untuk sahabatnya. Firman Tuhan itu yang saya suka detail sekali. Coba dicatat di sini. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Nah, saya nggak tahu apa yang saat ini Bapak Ibu alami. Mungkin engkau juga ada di posisi sama seperti Ayub. Engkau kehilangan banyak hal. Mungkin engkau ada di posisi yang paling rendah. Atau engkau mungkin sedang mengalami sakit, penyakit kayak Ayub ya. Saya nggak tahu, tapi kita mau belajar kebenaran firman Tuhan ini. Yang saya suka dari firman Tuhan ini, firman Tuhan itu benar-benar konsisten ya. Konsisten sekali. Jadi kita tahu bahwa pengarangnya itu nggak mungkin manusia. Kalau manusia yang ngarang ya pasti nggak konsisten. Tapi kalau firman Tuhan ini konsisten, mau lihat dari kitab mana, dari kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, nyambung semua, konsisten ceritanya. Saya refresh ya, saya rangkum. Sudah pukul 4:50, saya mau merangkum pembahasan firman Tuhan hari ini. Kita tahu bahwa tangan Tuhan itu dahsyat, perkasa ya, dan tangan Tuhan itu menakutkan dan mematikan bagi para musuhnya. Ya, tangan Tuhan itulah yang meninggikan, yang merendahkan. Tangan Tuhan yang membuat besar. Bahkan dikatakan kemuliaan, kejayaan asalnya dari tangan Tuhan. Ya. Nah, tangan Tuhan itu yang membuat perkara-perkara ajaib, perkara-perkara besar, yang membuat mukjizat-mukjizat. Nah, bagaimana caranya agar tangan Tuhan itu yang bekerja untuk menolong kita? Ya, bukan berarti tidak penting untuk mengenal, untuk mengerti karakternya Tuhan, kasihnya Tuhan, pribadinya Tuhan, itu lebih penting ya daripada tangannya. Tetapi kemarin-kemarin kita sudah bahas. Jadi sekarang khusus kita bahas tangan Tuhan. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya tangan Tuhan itu bekerja untuk menolong kita? Ya. Yang pertama tadi apa? Pertobatan.
kita harus mau hidup di dalam pertaubatan, karena bukan tangan Tuhan yang tidak kurang panjang, bukan tangan Tuhan yang kurang berkuasa, bukan, tetapi dosa-dosa kita yang menghalangi. Oleh sebab itu kita harus mau hidup di dalam pertaubatan. Yang kedua apa tadi? Doa, ya. Tadi kita sudah membahas kuasa itu bekerja dari dalam kita, bukan dari luar kita. Karena di perjanjian baru, kita ini adalah tangan-tangannya Tuhan. Kita ini adalah kakinya Tuhan. Kita ini adalah tubuhnya Tuhan. Tuhan itu adalah kepala kita. Kuasanya sudah diberikan kepada kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita mengobarkan kuasa yang ada di dalam kita ini? Adalah dengan doa. Ya. Selanjutnya apa? Kerendahan hati, karena Tuhan menentang orang yang congkak. Jadi kita harus ya mau tidak mau memiliki kerendahan hati. Caranya gimana? Kalau misalnya saya orangnya sombong, caranya gimana? Datang sama Tuhan ya. Ngaku, Tuhan ampuni saya orang yang sombong. Kiranya Roh Kudus crucify my flesh. Artinya apa? Salibkan daging saya, berikan saya roh yang rendah hati, gitu ya. Kerendahan hati penting. Kenapa? Dikatakan rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, karena Dia akan meninggikan engkau pada waktunya. Jadi mari Bapak Ibu kita mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Bukan minder ya, rendah hati itu beda sama minder. Minder itu sesungguhnya sombong. Ya mungkin Bapak Ibu baru dengar ya, minder itu sesungguhnya adalah sombong. Kenapa? Kalau minder itu ya merasa diri kurang. Merasa diri kurang karena dia membandingkan dirinya, seharusnya saya ini begini loh, tetapi saya enggak, jadi minder. Tapi rendah hati beda. Rendah hati itu ya beda dengan minder. Rendah hati itu kita mau menerima diri kita apa adanya sesuai dengan standarnya Tuhan ya. Itulah rendah hati. Kita tidak mengukur diri kita menurut kacamata kita, tetapi kita mau mengukur diri kita dengan kacamatanya Bible. Dan selanjutnya apa? Yang bisa menggerakkan tangan Tuhan untuk menolong kita adalah kata-kata nubuatan. Kita jangan remehkan kata-kata nubuatan. Tadi kita sudah mendengar bagaimana si janda miskin ini percaya dengan kata-kata nubuatannya dari Nabi Elia, sehingga dia mengalami pertolongan Tuhan. Dan kita juga belajar tadi tentang kebaikan ya, kemurahan hati. Bagaimana janda miskin ini murah hati dan mau melakukan kebaikan kepada Nabi Elia, sehingga dia mendapatkan keselamatan. Ya, keselamatan dari kelaparan kan. Dan kemudian apa selanjutnya? Pengampunan ya. Ketika Ayub mengampuni dan mau berbuat baik ya, mendoakan teman-temannya, dia mengalami pemulihan dari Tuhan. Bukan hanya pemulihan tetapi 2 kali lipat dikatakan ya. Dipulihkan Tuhan 2 kali lipat. Oke, sudah pukul 4:55 menit. Saya akan menutup renungan firman Tuhan ini dengan doa. Bapak Ibu yang sakit boleh klik di tombol tamu dan tuliskan di komentar sakitnya apa. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu semua ya. Oke, itu bagi Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus ya, mau diundang naik ke atas. Tetapi Bapak Ibu tidak menutup kemungkinan ya, kalau Bapak Ibu percaya, Bapak Ibu bisa angkat tanganmu. Saya akan berdoa juga untuk kesembuhan dari sakit penyakitmu ya. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, terima kasih untuk firman-Mu. Roh Kudus, mari kiranya Engkau materaikan kebenaran firman Tuhan ini di setiap hati dari
anak-anakmu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Saat ini apapun yang mereka alami, masalah, tantangan, problema kehidupan, sakit penyakit, saat ini hamba-Mu berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang ada di live room ini. Darah Yesus yang mengalir, mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohmu. Tubuh jiwa rohmu sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Darah Yesus hancurkan setiap belenggu-belenggu dosa dalam hidupmu, hancur, patah demi nama Tuhan Yesus. Setiap belenggu kutuk dosa, kutuk keturunan, kutuk masa depan, kutuk langit tembaga, kutuk hutang pihutang, kutuk sakit penyakit, saat ini sudah hancur, sudah patah atas hidupmu. Oleh darah Yesus engkau dibebaskan. Setiap roh-roh jahat, roh sakit penyakit, roh kutuk, roh pencuri berkat, saya ikat demi nama Tuhan Yesus, keluar, tinggalkan kehidupan anak-anak Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, mari datanglah, jamahlah setiap pribadi yang ada di live room ini. Segala kekhawatiran, kecemasan, kesusahan, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan mengalir memenuhi hati dan pikiranmu. Roh sukacita, roh damai sejahtera mengalir memenuhi hati dan pikiranmu. Kesembuhan mengalir atas tubuhmu. Engkau yang dadanya sedang sesak, sesaknya keluar dalam nama Tuhan Yesus. Ada kelegaan. Engkau yang sedang sakit, sendi-sendi di tubuhmu, Roh Kudus, mari jamah. Kesembuhan mengalir, sendi-sendimu sudah gak sakit lagi, dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus mengalir, menyembuhkan, memulihkan. Engkau yang sedang demam, demamnya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh. Engkau yang sedang sakit kepalamu, saat ini sakit kepala sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit aku perintahkan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan mengalir, membebaskan engkau, menyembuhkan, memulihkan dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau, diberkati keluargamu, diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati segala yang engkau pegang, dibuat Tuhan menjadi berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua ya, terima kasih Ibu Evi ya. Diberkati segala usahanya Bapak Ibu ya, dikirimkan pelanggan dari timur, utara, selatan, dan barat untuk membeli produk-produknya Bapak Ibu dalam nama Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Kakak Estina yang sudah sangat setia. Terima kasih semuanya Kakak Jesus ya, atas akun Jesus. Ya, terima kasih semuanya Kakak James. Terima kasih semuanya. Bapak Ibu yang mau menyaksikan kesembuhan ya, kalau Bapak Ibu tadi sudah dijamah oleh kasih Tuhan, oleh Roh Kudus, boleh Bapak Ibu saksikan di komentar. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus, saya undang naik ke atas, bisa klik tombol tamu, bisa tuliskan di komentar. Kadang ada Bapak Ibu yang tidak mengalami apa-apa mungkin ya. Kadang Roh Kudus suka menyingkapkan kalau diundang naik ke atas itu. Saya suka, kenapa? Karena kita bisa ngobrol dan kadang Roh Kudus yang akan menyingkapkan hal-hal yang menghalangi kesembuhannya Bapak Ibu ya. Tadi beberapa hal tadi saya sudah bahas ya, yang menghalangi tangan Tuhan untuk bekerja itu apa? Ya, salah satunya dosa ya. Kita harus mau bertobat.
Terus yang kedua apa? Pengampunan. Kita harus mau melepaskan pengampunan. Karena firman Tuhan berkata, jikalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah pada kita, maka Bapa kita yang di surga juga tidak akan mengampuni dosa-dosa kita. Atau ada hal-hal, ada kuasa-kuasa gelap yang memang belum dilepaskan ya. Jadi hal-hal itulah yang biasanya menghalangi kuasa Tuhan, sehingga Bapak Ibu yang didoakan misalnya tadi tidak mengalami jamahan Tuhan misalnya gitu ya. Bapak Ibu yang mau turun duluan, monggo silahkan ya. Firman Tuhan sudah selesai dibagikan. Saya masih akan tetap stay beberapa waktu ke depan hanya untuk mendoakan bagi Bapak Ibu yang mengalami sakit penyakit, yang berbeban berat. Saya masih akan tetap stay untuk beberapa menit ke depan. Ya, Roh Kudus, kiranya Engkau jamah Ibu Evi. Roh Kudus, cabut setiap akar pahit yang ada di dalam hatinya Ibu Evi. Segala kebencian, roh kepahitan, roh kebencian, roh luka batin, saya ikat, saya usir keluar, saya cabut keluar sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus mengalir, jamah Ibu Evi, pulihkan setiap luka batin dalam hati Ibu Evi, pulihkan, ganti dengan kasih Tuhan, ganti dengan sukacita Tuhan, ganti dengan damai sejahtera Tuhan, mengalir memenuhi Ibu Evi dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya Bapak Ibu, kalau mau turun duluan monggo silahkan ya. Saya masih akan tetap stay dalam beberapa menit ke depan untuk mendoakan Bapak Ibu secara khusus. Tadi kan secara bersama-sama sudah didoakan ya. Sebetulnya sama sih, nggak ada bedanya. Didoakan secara khusus dan secara bersama-sama. Cuman bedanya itu kalau ada Bapak Ibu yang terhalang ya. Kadang ada yang terhalang karena ada hal-hal yang belum dibereskan. Di sini saya tidak sedang berdebat ya. Ada room khusus untuk berdebat. Saya nonton tuh, Bapak Ibu nonton nggak? Saya baru tahu ada room khusus untuk berdebat agama. Saya nonton sampai malam ya, waktu itu seru juga sih. Channelnya khusus room untuk berdebat ya, itu Edis TV. Saya di sini bukan mempromosikan, cuman bagi Bapak Ibu yang mau berdebat agama, silahkan follow Edis TV. Ya, itu room khusus untuk berdebat. Di sini bukan untuk berdebat, di sini untuk memberkati. Room ini untuk memberkati. Karena saya dipanggil bukan untuk berdebat, tetapi untuk memberkati Bapak Ibu semua, untuk mengasihi Bapak Ibu semua. Bagi Bapak Ibu yang belum percaya, salam toleransi ya. Saya mengasihi Bapak Ibu semua. Mau yang percaya Tuhan, mau yang gak percaya Tuhan ya, mau yang sudah bertobat, mau yang belum bertobat, saya mengasihi Bapak Ibu semua. Semua saya kasihi karena saya di sini membawa kasih ya, bukan membawa permusuhan. Ya, oke. Kalau nggak ada, mungkin saya tutup dulu ya. Udah follow Edis TV. Iya, Bapak Ibu kalau mau berdebat itu roomnya ya, masing-masing ada roomnya. Kalau saya di sini hanya untuk memberkati, untuk membantu mendoakan Bapak Ibu yang sakit supaya sembuh ya, untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan
Ya, untuk mengasihi Bapak Ibu semua, untuk memberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Karena saya rindu melihat Bapak Ibu itu hidup di dalam kemenangan, dalam setiap aspek kehidupan Bapak Ibu. Ya, kita ini adalah anak-anak Tuhan, kita ini lebih daripada pemenang. Bahkan dalam setiap aspek kehidupan kita seharusnya seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah menebus kita di atas kayu salib. Dia sudah membayar setiap harga dari kutuk dosa kita. Jadi kita nggak perlu ngorbanin lagi kambing domba sembelihan. Karena Tuhan Yesus sudah menjadi korban yang sempurna di atas kayu salib. Ya, karena Tuhan Yesus sudah menjadi kutuk bagi kita. Jadi saat ini kita yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kita berhak mendapatkan berkat-berkatnya. Bapak Ibu bisa baca sendiri di kitab Ulangan 28. Di situ ada daftar panjang ya, berkat-berkat Tuhan dan kutuk-kutuk ya. Coba kita mau belajar menganalisa. Misalnya Bapak Ibu masih ada kutuk apa sih dalam hidup saya? Bapak Ibu baca sendiri di Ulangan 28. Bapak Ibu baca juga berkat apa sih yang kita belum lihat dalam hidup kita. Nah, deklarasikan Tuhan Yesus sudah membayar setiap harga dari kutuk dosa kita di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, katakan terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah membayar setiap harga dari kutuk dosa saya di atas kayu salib. Saat ini saya diberkati karena Tuhan Yesus sudah membayar harganya di atas kayu salib. Ya. Misalnya Bapak Ibu yang sedang terlilit oleh hutang, katakan Tuhan Yesus sudah membayar kutuk hutang pihutang saya. Kutuk langit tembaga saya sudah dihancurkan, sudah dipatahkan oleh darah Yesus. Ya, Tuhan Yesus memang sudah memenangkan setiap pergumulan kita ya, setiap pertarungan kita dengan kuasa-kuasa jahat sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi kita harus memberlakukan kemenangan Kristus itu menjadi kemenangan kita. Ya. Itu tidak secara otomatis kita langsung kita dapat begitu. Kita sama halnya seperti bangsa Israel. Kan bangsa Israel sudah dikasih sama Tuhan tanah perjanjian kan. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan tetap nyuruh bangsa Israel untuk berperang. Ya sama halnya dengan Bapak Ibu dan saya. Ya, kita memang sudah ditebus oleh darah Yesus. Setiap harga dari kutuk dosa kita, setiap harga dari berkat kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Tapi tetap nggak terima otomatis begitu saja. Ini adalah kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu berpikir, ya katanya sudah ditebus, kok saya nggak ngalamin? Iya dong, ya nggak ngalamin. Kenapa? Karena Bapak Ibu dan saya harus berperang. Bangsa Israel aja harus berperang. Masa kita duduk ongkang-ongkang kaki berpikir bisa langsung jatuh dari langit gitu? Enggak ya, kita harus berperang. Berperangnya gimana? Doa, hidup dalam kekudusan. Tadi kan saya udah bahas di firman Tuhan, hidup dalam pertobatan. Gak mungkin kita berteman dengan iblis, tetapi mau melawan iblis. Gak mungkin lah ya. Mau ngusir setan iblis tetapi masih berteman sama setan iblis, ya nggak mungkin lah. Kita harus hidup di dalam pertobatan karena firman Tuhan berkata kepada siapa kita menghamba ya kepada dialah ya kita ya menghamba, dia jadi tuannya kita. Kalau kita masih menghamba kepada dosa, ya iblis masih menjadi tuan kita. Walaupun kita ngaku-ngaku bahwa kita adalah anak Tuhan, maksudnya kita percaya sama Tuhan Yesus, mau seberapa banyak kita ngaku, kalau kita belum hidup di dalam pertobatan, ya itu namanya ngomong doang.
Tetapi apapun ya Bapak Ibu yang Bapak Ibu alami, kalau engkau sungguh-sungguh mau bertobat, Tuhan itu setia dan adil. Dia akan menyucikan engkau, dia akan menguduskan engkau. Ya, karena Tuhan itu pada dasarnya penuh dengan belas kasihan. Tadi kita bahas tentang tangan Tuhan, perbuatannya Tuhan ya. Tetapi sesungguhnya lebih penting bagi kita untuk mengenal pribadinya. Ya, mengenal pribadinya, mengenal jalan-jalannya. Oleh sebab itu mengapa Tuhan berkata di firman Tuhan itu, Tuhan memberitahukan jalan-jalannya kepada Musa, tetapi perbuatan tangannya kepada bangsa Israel. Ya, karena Tuhan, hati Tuhan itu dikenal oleh Musa. Musa tahu jalan-jalannya. Ya, kenapa banyak bangsa Israel yang mati di padang gurun? Karena mereka hanya melihat perbuatan mukjizatnya, perbuatan tangannya, tetapi tidak mengenal pribadinya. Ya, tidak berarti ya perbuatan tangannya nggak penting ya. Tadi kan kita bahas tentang perbuatan tangannya, bagaimana perbuatan tangannya ya bisa menolong kita. Bagaimana caranya tadi kita sudah bahas. Oke, kalau gitu, kalau nggak ada yang sakit untuk didoakan, saya mengucap syukur, terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Ya, saya mohon izin untuk pamit dulu ya, Bu Evi, silahkan, saya juga mau turun. Mari kita turun sama-sama ya. Dan sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi lagi ya. Kita mau sama-sama saat teduh lagi. Terima kasih semuanya Bapak Ibu.